Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Agista Cynthia Dewi Adila, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kelistrikan dan Kemagnetan. Jadi kami akan memaparkan kerja kami terkait denah listrik rumah untuk memenuhi tugas PJBL. Sebelum itu, perkenalkan saya Ameliana Widayanti. Saya Zeliani Hidayah. Dan saya Sevina Fida Adisti. Untuk itu, mari kita mulai. Yang pertama ada tujuan. Yang pertama yaitu membuat perencanaan instalasi rangkaian listrik sederhana pada denah rumah. Yang kedua, mengetahui penyaluran daya listrik dari sumber utama ke berbagai titik penggunaan listrik di dalam rumah. Dan yang terakhir adalah merancang rangkaian listrik yang aman dan nyaman bagi penghuni. Selanjutnya ada dasar teori. Instalasi listrik merupakan saluran listrik beserta gawai maupun peralatan yang terpasang baik di dalam maupun di luar bangunan untuk menyalurkan arus listrik. Rangkaian listrik bangunan terdiri dari berbagai komponen seperti sumber daya listrik, penghantar, saklar, stop kontak, alat pengaman, serta perangkat listrik lainnya yang saling terhubung. Perancangan instalasi listrik memerlukan pengetahuan mendalam tentang prinsip dasar listrik, jenis-jenis komponen, serta metode pemasangan yang sesuai dengan standar keamanan. Sumber daya listrik dalam instalasi bangunan biasanya berasal dari jaringan listrik PLN yang dialirkan melalui panel distribusi utama atau MCB. Penggunaan kabel atau penghantar listrik harus sesuai dengan kapasitas daya yang akan dialirkan. Kabel yang tidak sesuai dapat menyebabkan panas berlebih dan potensi kebakaran. Oleh karena itu, pemilihan jenis kabel harus memperhatikan ukuran penampang, material, serta lapisan isolasi yang digunakan. Komponen lainnya yang krusial adalah instalasi listrik, yaitu saklar dan stop kontak. Saklar berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik ke perangkat listrik, sedangkan stop kontak menyediakan titik sambung untuk perangkat listrik portabel. Dalam perancangan instalasi listrik, perlu dilakukan perhitungan beban listrik agar dapat menentukan ukuran komponen yang tepat serta menghindari kelebihan beban yang dapat merusak sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai rancangan instalasi listrik yang telah kami buat. Pada gambar rancangan instalasi listrik di samping, menunjukkan denah rumah yang terdiri dari teras di depan rumah. Di samping teras terdapat garasi yang ditutup gerbang yang berukuran 2,5 x 3,5 meter. Pada bagian depan setelah memasuki teras, terdapat ruang tamu yang berukuran 5,2 x 3,5 meter. Yang di sampingnya terdapat 2 kamar tidur yang terpisah, dan masing-masing ukurannya adalah 3,5 meter. Kemudian, tepat di belakang ruang tamu dan samping kamar tidur, terdapat dapur dan ruang makan yang tergabung menjadi satu ruangan, dengan ukuran 4 x 5 meter. Ruang terakhir yang berada tepat di belakang kamar tidur dan di samping dapur terdapat kamar mandi yang berukuran 2,5 x 3 meter. Pada denah rumah tersebut, terdapat rangkaian instalasi listrik yang terpasang pada setiap ruangan. Pada teras terdapat 2 buah lampu yang dirangkai secara seri dengan satu saklar ganda yang terletak di ruang tamu. Selain itu, pada teras juga terdapat kWh meter untuk mengukur jumlah energi listrik yang terkonsumsi atau terpakai dalam suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya, pada ruang tamu juga terpasang 2 lampu yang dirangkai secara seri dengan satu saklar ganda. Terdapat 2 stop kontak dan saklar tunggal yang terhubung dengan lampu garasi. Pada bagian garasi, hanya terpasang satu lampu yang dirangkai secara paralel dengan saklar tunggal yang berada pada ruang tamu. Kemudian,
Pada setiap kamar tidur, terpasang satu lampu dengan rangkaian paralel dengan masing-masing terhubung dengan satu saklar tunggal, dan terdapat juga satu stop kontak yang terpasang pada setiap ruang kamar. Pada dapur yang tergabung dengan ruang makan, terdapat dua lampu yang dirangkai secara seri dan terhubung dengan satu saklar ganda. Selain itu, terdapat dua stop kontak dan satu saklar tunggal yang terhubung dengan lampu di kamar mandi. Terakhir adalah kamar mandi, yang terpasang lampu yang dirangkai secara paralel dan terhubung dengan saklar tunggal yang terletak di dapur. Baik, selanjutnya kelebihan dari instalasi rumah yang telah kami buat. Yang pertama adalah distribusi lampu yang efisien. Setiap ruangan memiliki pencahayaan yang cukup dengan penempatan lampu yang strategis. Kemudian adanya saklar ganda. Saklar ganda memungkinkan kontrol lebih fleksibel, terutama untuk ruangan yang sering dilewati seperti ruang tamu dan dapur. Yang ketiga, posisi stop kontak memadai. Penempatan stop kontak di beberapa ruangan, terutama ruang tamu dan kamar tidur, cukup untuk memenuhi kebutuhan alat-alat elektronik. Yang keempat, kabel utama tertata rapi. Jalur kabel utama didesain dengan baik untuk menghubungkan seluruh ruangan tanpa kabel yang terlalu panjang atau berlebihan. Dan kelebihan yang terakhir yaitu keberadaan KWH meter. Lokasi KWH meter yang terhubung ke kabel utama memberikan kemudahan dalam pengawasan konsumsi daya. Selanjutnya adalah kelemahan dari rangkaian listrik yang kami buat. Yang pertama itu adalah minimnya stop kontak di beberapa area. Misalnya pada dapur dan kamar mandi terlihat hanya memiliki pencahayaan tanpa stop kontak, yang dapat menjadi masalah jika ada kebutuhan untuk peralatan elektronik tambahan. Yang kedua adalah potensi beban berlebih di stop kontak yang beresiko memicu overload pada listrik. Yang ketiga adalah saklar tidak dekat dengan pintu masuk pada beberapa ruangan, sehingga kurang praktis saat masuk atau keluar ruangan. Kemudian, kelemahan yang keempat adalah tidak ada penanda keamanan kabel. Tidak ada indikasi perlindungan terhadap kabel seperti penutup kabel atau crown system yang menghindari bahaya korsleting. Kemudian yang terakhir adalah kemungkinan gangguan pada kabel salur. Jalur kabel salur atau kabel yang berwarna hijau yang tampak saling berdekatan di beberapa tempat berpotensi menimbulkan interferensi atau kerusakan jika tidak terisolasi dengan baik. Baik, kesimpulan dari presentasi ini adalah instalasi listrik rumah merupakan jaringan yang vital untuk menyalurkan daya listrik dari sumber utama ke seluruh ruangan dalam rumah. Proses instalasi melibatkan perencanaan yang matang, pemilihan material berkualitas, dan pemasangan yang tepat agar instalasi listrik yang berfungsi optimal dan aman. Sangat disarankan untuk menggunakan jasa teknisi listrik yang berpengalaman dan selalu melakukan pemeriksaan berkala pada sistem kelistrikan rumah. Demikian, risiko terjadinya konsleting, kebakaran, atau sengatan listrik dapat diminimalisir. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan kata, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.